Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Fauzia Wijaya dari 12 MIPA 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerakan 30 September PKI 1965 atau biasa disebut dengan G30 SPKI. G30 SPKI adalah suatu gerakan berdarah komunis Indonesia yang diketuai oleh DNID. G30 SPKI bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Pada saat itu, Indonesia menganut demokrasi terpimpin yang membuat PKI semakin kuat dan mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965. Ada beberapa hal yang melatar belakangi terjadinya G30 SPKI. Yang pertama yaitu pembentukan Angkatan Kelima. Pembentukan Angkatan Kelima adalah gagasan dari Menteri Luar Negeri Cina yaitu Zhou Enlai pada tahun 1965 yang menjanjikan akan memasok 100.000 pucuk senjata untuk Angkatan Kelima. Tetapi gagasan tersebut ditolak oleh Angkatan Darat dan juga Angkatan Laut. Yang kedua yaitu Nasakom atau Nasional Agama Komunis. Pada Juli 1959, Parlemen dibubarkan dan Soekarno mengeluarkan ketetapan konstitusi berupa dekret presiden. Ia mendapat dukungan penuh dari PKI. Sambutan PKI untuk demokrasi terpimpin sangatlah baik dan menganggap bahwa Presiden Soekarno mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi antara pendukung nasionalisme, agama, dan juga komunis, atau yang biasa disebut dengan Nasakom. Tetapi hal tersebut tidak disetujui lagi oleh Angkatan Darat. Ketiga yaitu pembantaian para perwira TNI. Pembunuhan para perwira TNI Angkatan Darat adalah puncak dari latar belakang G30 SPKI. Situasi politik Indonesia yang genting pada sekitar bulan September 1965 memunculkan isu adanya Dewan Jenderal yang mengindikasi ada beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas kepada Soekarno dan berniat untuk menggulingkan pemerintahannya. Inilah yang memicu terjadinya peristiwa G30 SPKI. Soekarno disebut menanggapi isu-isu ini dengan memerintahkan pasukan Cakrabirawa untuk menangkap dan membawa para jenderal TNI Angkatan Darat tersebut untuk diadili. Akan tetapi dalam prosesnya, konon beberapa oknum pasukan yang terbawa emosi justru melepaskan tembakan sehingga membunuh ke-6 petinggi TNI Angkatan Darat. Berikut adalah nama dan foto TNI Angkatan Darat yang menjadi korban peristiwa G30 SPKI. Mari kita lihat. Nama-nama tadi adalah para TNI yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Jasadnya dimasukkan ke dalam lubang buaya sedalam 12 meter. Upaya penumpasan PKI dilakukan oleh Bapak Soeharto yang memerintahkan kepada Ketua RPKAD yaitu Sarwo Edi Wibowo untuk menumpas para PKI. Pada tanggal 3 Oktober 1965, para anggota RPKAD berhasil menemukan jasad para perwira. Dan pada tanggal 4 Oktober 1965, para anggota RPKAD berhasil menumpas PKI dan merebut kembali RRI. Maka, dari kejadian tersebut itulah para jenderal yang telah gugur disebut sebagai pahlawan revolusi.